Tahukah Anda, 8 dari 10 orang pernah mengalami penyakit sebagai berikut: sakit perut, kepala pusing, nafsu makan berkurang, tidak cukup tidur, ambeien, dan kanker usus. Itu semua merupakan gejala-gejala sembelit. Sembelit atau konstipasi merupakan keadaan tertahannya feses atau tinja di dalam usus besar. Konstipasi atau sembelit merupakan keluhan pada sistem pencernaan yang paling umum dan banyak ditemui di masyarakat luas termasuk di sekitar kita. Bahkan diperkirakan sekitar 80% manusia pernah mengalami konstipasi atau sembelit. Semua orang dapat mengalami konstipasi, terlebih pada lanjut usia akibat gerakan peristaltik atau semacam gerakan mengumpa pada usus lebih lambat dan sebab lainnya. Bagaimana konstipasi bisa terjadi? Konstipasi terjadi ketika feses terlalu lama di dalam usus besar, sehingga usus besar menyerap terlalu banyak air dan feses menjadi keras dan kering. Mengapa ini bisa terjadi? Kebanyakan sembelit atau konstipasi terjadi jika kita makan makanan yang kurang berserat, kurang minum, dan kurang olahraga. Kondisi ini bertambah parah jika sudah lebih dari 3 hari berturut-turut tidak buang air besar. Akibatnya timbul perasaan tidak enak pada pencernaan dan menyebabkan banyak gangguan. Mengapa sembelit dapat menyebabkan begitu banyak gangguan? Zat berbahaya yang diproduksi di dalam usus diserap ke dalam darah, sehingga darah mengalami keracunan. Toksin yang lama mengendap di dalam darah lama-kelamaan akan berubah menjadi radikal bebas yang berbahaya. Gangguan sistem kehidupan bakteri usus menyebabkan rusaknya kelompok bakteri normal yang berguna di dalam saluran pencernaan. Terdapat banyak cara untuk menghilangkan sembelit, seperti mengandalkan obat-obatan kimiawi untuk mengobati sembelit. Walaupun khasiatnya cepat, tetapi khasiatnya hanya bersifat sementara dan akan memperlemah fungsi normal saluran usus, bahkan dapat menimbulkan khasiat yang berkebalikan dan ketergantungan. Cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghilangkan sembelit adalah menyesuaikannya dengan siklus alami tubuh sendiri dan memilih makanan alami yang mempunyai khasiat seperti obat. Banyak penelitian menyatakan bahwa serat telah disarankan agar dicakupan sebagai unsur ketujuh dari kelompok makanan protein, gula, lemak, vitamin, mineral, dan air. Serat harus ada untuk metabolisme fisiologis normal manusia dan mempunyai fungsi khusus untuk mencegah penyakit dan memelihara kesehatan. Apakah serat itu? Serat didefinisikan sebagai bagian dari makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak dapat diurai oleh enzim pencernaan dalam saluran pencernaan tubuh manusia, jenis ganggang, dan sebagainya. Fungsi serat. Secara ringkas, fungsi serat adalah untuk menambah sekresi dan memperpendek waktu berlalunya makanan dalam usus. Jika makanan berlalu terlalu lama di dalam usus, maka zat berbahaya yang dihasilkan oleh metabolisme mikrobiologi saluran usus dan enzim yang terurai terlalu lama bersentuhan dengan membran usus dapat mengakibatkan terjadi penyerapan zat berbahaya. Dapat mengurangi kolesterol dalam darah dan membantu mengatasi penyakit aterosklerosis, mengurangi timbulnya penyakit divertikulosis. Komposisi utama dan khasiat produk. Serat yang dapat diurai atau polydextrase berkhasiat mencernihkan bakteri berbahaya dari saluran usus, mencegah penyerapan kolesterol dalam makanan, mencegah terjadinya penyakit aterosklerosis dan penyakit jantung koroner, menghindari terlalu banyaknya kalori, dan menjaga berat badan yang ideal. Serat yang tak dapat diurai atau serat butir jagung dapat menambah jumlah tinja dan meningkatkan gerakan usus. Bubuk sanca atau Crateus pinatifida dapat memperlancar peredaran darah, menghilangkan zat berbahaya di dalam saluran usus dan memperlancar buang air besar. Apa saja khasiat double cellulose? Memperlancar buang air, mencegah dan mengurangi sembelit. Bermanfaat untuk menjaga berat badan, mencegah kegemukan. Bermanfaat untuk mencegah kanker usus dan memperbaiki mekanisme pencernaan. Sekarang mari kita lakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan bahwa serat dapat membantu menghilangkan minyak atau lemak keluar dari tubuh. Kita membutuhkan produk Double Cellulose Science, 1 buah gelas bening, lumpang dan alu, pipet tetes, sedikit minyak goreng, dan 200 ml air. Tambahkan 1-2 tetes minyak goreng. Kita umpamakan lemak sebagai minyak goreng. Haluskan 3-4 tablet double cellulose.
Tambahkan double selulose yang telah dihaluskan ke dalam gelas yang berisi minyak. Terlihat bahwa minyak yang kita umpamakan lemak yang ada di dalam tubuh bergabung dan turun bersama double selulose ke dasar gelas. Kita semua tahu bahwa minyak dan makanan berlemak adalah salah satu faktor kegemukan dan berbagai macam penyakit lainnya. Dengan double selulose dapat membantu mengeluarkan minyak atau lemak yang tidak berguna keluar dari dalam tubuh. Tablet double selulose TX tidak mempunyai efek samping apapun, tidak mengakibatkan ketergantungan, merupakan nutrien ketujuh yang diperlukan tubuh.